Ini adalah kapal penghisap pasir milik Royal Boskalis asal Belanda. Oktober silam, kapal ini terekam sedang berlabuh di pelabuhan baru yang sedang direklamasi di Makassar. Proyek ini adalah bagian dari rencana besar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendirikan daratan baru di atas laut Indonesia. Untuk menghemat biaya, pasir dikeruk tidak jauh, di selatan Kepulauan Spermonde. Tapi kerusakan ekologi yang muncul memicu konflik dengan warga lokal. Pada bulan Juli 2020, para nelayan menggelar aksi demonstrasi dan menghentikan operasi kapal Queen of the Netherlands. Mereka mengeluhkan menyusutnya penghasilan akibat kerusakan lingkungan dan menjadi korban terbaru dahaga pasir yang nyaris tidak terhingga. Masalahnya adalah jumlah pasir di bumi sudah sangat terbatas. Pasir dan kerikil adalah komoditas nomor 2 yang paling banyak diekstrak di dunia setelah air. Kita kebanyakan menggunakannya untuk industri atau konstruksi bangunan. Saat ini tidak ada data yang pasti tentang jumlah pasir yang ditambang di seluruh dunia. PBB misalnya harus menggunakan data produksi semen tahunan dengan asumsi setiap kilogram semen membutuhkan 10 kali lipat jumlah pasir sebagai bahan campuran. Jadi, estimasinya setiap tahun di seluruh dunia kita menambang hingga 59 miliar ton pasir. Kita mungkin mencapai level krisis lebih dini dari yang kita kira sebelumnya. Karena meski ada banyak pasir di bumi, cuma sebagian kecil yang bisa dipakai untuk konstruksi. Kita tidak bisa memakai pasir gurun untuk konstruksi atau chip komputer. Pasir terbaik untuk konstruksi terutama di Asia atau Amerika Utara berasal dari pesisir atau sungai. Bisnis pasir banyak meruak dari wilayah rentan, terutama di Asia Tenggara. Di sini, Singapura awalnya menjadi negara utama tujuan ekspor pasir yang sangat dibutuhkan untuk proyek reklamasi. Sejak tahun 1942 hingga kini, Singapura tercatat memperluas daratan lebih dari seperlimanya. Selama itu, negara ini mengimpor lebih dari 500 juta ton pasir dari negara jiran. Pada tahun 2030, luas daratan Singapura diperkirakan 30% lebih besar. Tapi, ekspansi model Singapura tidak berkelanjutan. Ketika penambangan merusak alam dan menghilangkan sumber kehidupan bagi jutaan orang, konflik sosial dan politik mulai bermunculan. Akhirnya, satu persatu negara mulai melarang pasirnya dijual ke Singapura. Pengerukan pasir lautnya di Indonesia sendiri masih terus berlanjut. Kalau dulu untuk kebutuhan reklamasi di luar negeri, di negara tetangga, tapi semakin kesini semakin banyak proyek-proyek reklamasi, baik itu oleh swasta ataupun yang masuk menjadi bagian proyek strategis nasional. Salah satu proyek ini berlangsung di perairan Makassar. Meski kawasan ini padat kehidupan, pemerintah bersikeras menambang pasir dari laut terdekat. Izin lokasi pengerukan dibuat di wilayah yang berhimpitan dengan Taman Nasional dan kawasan aktivitas nelayan. Kapal itu dalam menyimpan pasir itu kurang lebih 30.000 kubik ya. Setiap hari dia mengangkut pasir atau mengambil pasir, menyedot pasir laut dari wilayah tangkap nelayan itu 3-4 kali per hari. Jadi kurang lebih 120.000 kubik per hari pasir yang dia sedot keruk dari wilayah tangkap nelayan ke wilayah reklamasi. Amarah nelayan di penghujung tahun 2020 memaksa berhentinya operasi tambang. Mitra Boskalis berkilah. Lautnya sudah mati lebih dulu, tapi mereka tetap berusaha menutupi kerusakan yang terjadi. Terumbu karang di situ udah hancur duluan akibat kelakuan masyarakat. Ada dampaknya, cuman kalau saya bilang untuk mau sampai menghancurkan itu enggak. Karena kalau kami mau melakukan monitoring, itu frekuensi mereka melakukan pengurukan dikurangi. Mereka tidak melakukan pengurukan di pagi hari karena kami melakukan monitoring, karena itu akan keruh. Pengerukan di dasar laut atau sungai bisa memicu abrasi karena ikut mengikis pasir yang melindungi bantaran dan pesisir.
Kondisi ini bisa berakibat fatal, terutama dalam kondisi cuaca ekstrim atau kenaikan permukaan air laut. Pergeseran pada bagian dasar ekosistem air akan berdampak pada kehidupan di dalamnya. Permukaan sedimen meskipun dia berpasir kan ada bagian lapisan sedimen yang kemudian memiliki sebuah kehidupan. Baik kehidupan di atas pasirnya dan di bawah pasirnya yang dalam lapisan tertentu terutama yang masih ada oksigen. Nah disitulah kemudian ekosistem terbentuk. Saat ini terdapat ratusan lokasi tambang pasir laut tersebar di seluruh Indonesia. Wilayah-wilayah ini rentan mengalami konflik sosial akibat kerusakan lingkungan. Singapura misalnya mengurangi ketergantungan terhadap pasir dengan menggunakan tanggul laut seperti dalam reklamasi Pulau Tekong. Namun, penambangan pasir akan terus berlanjut karena pasir hingga titik tertentu bisa dikategorikan sebagai sumber daya terbarukan. Tapi, kemampuan ekosistem laut atau sungai dalam menanggung ekstraksi pasir ada batasnya. Dan tidak ada yang ingin mengalami ketika batas itu dilampaui.